Selamat malam rekan-rekan Inmind yang sudah bergabung bersama kami di live Instagram Inmind Talk pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan satu tema, satu topik yang sedang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat, yaitu berkaitan dengan netralitas penyelenggara pemilu dan aparatur negara dalam pemilu 2024. Kita akan bersama dengan Mas Hardianto Dwi, ya, sudah bergabung bersama kita Pak Andi dan Mas Hardi ya. Selamat malam Pak Andi, Mas Hardi. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya. Semoga senantiasa sehat kabarnya Mas Hardi dan Malam, Pak Pak Andi. Andi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Andi. Baik, terima kasih sekali lagi atas kesediaannya Mas Hardi dan Pak Andi untuk bergabung bersama InMind pada malam hari ini untuk diskusi ya. Tadi topiknya berkaitan dengan netralitas penyelenggara pemilu dan aparatur negara dalam pemilu 2024. Kita akan bersama dengan Mas Hardianto Widyo Prihutomo MIP selaku Direktur Kajian dan Pelatihan Inmind Institute, serta juga ada Dr. Andi Yusran ya selaku pengamat politik dari Universitas Nasional dan juga Direktur dari Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia. Selamat malam Mas dan Pak. Terima kasih atas kesediaannya sekali lagi sudah bergabung bersama Inmind. Sebagai gambaran, Inmind Institute adalah lembaga riset ya yang fokus pada isu pengarus utamaan, isu moderasi, demokrasi, dan kebangsaan. Nah, pada malam hari ini kita akan bersama dengan para pakar tentunya untuk mendiskusikan isu yang sedang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat ini. Nah, pertama-tama saya akan menyampaikan pengantar Pak Andi dan Mas Hardi berkaitan dengan topik kita yang utamanya adalah diskursus ya mengenai netralitas penyelenggara pemilu dan aparatur negara pada pemilu 2024 ini dikhawatirkan dapat berpotensi berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap demokrasi yang sama-sama kita bangun seperti itu. Memang hal ini diperkuat ya dengan adanya temuan-temuan di lapangan ya belakangan yang berkaitan dengan isu tersebut, isu netralitas baik dari pihak penyelenggara pemilu maupun dari pihak aparatur negara seperti itu. Dan memang dampak yang ditimbulkan dari isu netralitas ya ketidaknetralan ini dikhawatirkan kemudian hari akan ya pada akhirnya akan melahirkan hasil demokrasi yang tidak sehat ya, tidak sehat dan pemerintahan yang berjalan tidak efektif seperti itu. Nah, untuk itu sekiranya di sisi lain juga bersama dengan itu isu tidak netralitas ini juga dikhawatirkan dapat memicu terjadinya konflik horizontal di antara para pendukung ya ataupun basis masa dari masing-masing kandidat politik, baik itu partai politik maupun kandidat presiden dan wakil presiden seperti itu. Nah, lantas kemudian mengapa isu soal netralitas penyelenggara dan aparatur negara ini menjadi hangat diperbincangkan di pemilu 2024 gitu? Mengapa ini jadi kemudian berbeda ya, yang membedakan antara pemilu 2024 dengan pemilu-pemilu sebelumnya seperti itu, dan juga bagaimana kemudian kedepannya dampak yang ditimbulkan dari isu netralitas tersebut terhadap konsolidasi demokrasi Indonesia yang sedang kita jalani sekarang, dan bagaimana kemudian langkah yang diperlukan guna memastikan kepercayaan publik dapat naik kembali, legitimasi juga terhadap hasil pemilihan umum dan proses pemilihan umum juga dapat dibangun dengan baik. Nah, untuk itu mungkin pertama Pak Andi dan Mas Hardi, kita akan awali dengan tadi pertanyaan mendasarnya terlebih dahulu ya, mengapa kemudian isu netralitas ini baik dari pihak penyelenggara pemilu maupun aparatur negara
menjadi perbincangan hangat di pemilu 2024 kali ini. Kita mulai dari Mas Hardi terlebih dahulu. Bagaimana, Mas? Mas Fadlan. Izin Pak Andi, selamat malam. Mas Fadlan dan Pak Andi, selaku senior saya juga ya, Pak Andi di Universitas Nasional ya. Jadi gini, artinya jika kita mengkaji ilmu politik ya, itu kan terkait dengan bagaimana sebuah kekuasaan itu diraih ya, di-reach gitu, gimana caranya. Gitu. Nah, si lain ketika dia featuring ya, bergabung dengan demokrasi, nah ini yang menjadi seni. Kenapa? Karena demokrasi sendiri itu ada unsur beberapa syarat mutlak yang harus terpenuhi ya, dan secara teori dia harusnya muncul dalam kondisi masyarakat menengah itu muncul ya. Jadi dia demokrasi itu adalah yang mengakar dari masyarakat menengah yang muncul, dan kemudian menengah ini dalam artian bukan ekonomi ya, menengah itu dalam konteks berpendidikan, tercerahkan gitu, sehingga manusia-manusia yang mengisi alam demokrasi dalam konteks kenegaraan itu, mereka hidup dalam akar adat yang sudah matang, itu kira-kira. Nah, jika kita bicara Indonesia, ya tampaknya demokrasi ini kan ditanamkan ya, bukan muncul dari akar gitu, ditanamkan. Nah, dan selama ini ya, praktis pasca reformasi, kita melihat sebenarnya demokrasi ini masih di level legal formal aja gitu. Dia belum tumbuh dari akar masyarakat Indonesia itu sendiri gitu. Nah, sehingga kita tentu membutuhkan teladan, membutuhkan contoh gitu yang sifat ini ditunjukkan tentu beberapa yang bisa mencontohkan adalah tokoh masyarakat ya, pemerintah, lembaga aparatur negara dan sebagainya, karena sejarahnya demokrasi kita adalah top down gitu, dan itu juga harus dicontohkan juga itu yang dinamakan teladan berdemokrasi, tapi yang hakiki ya, bukan konteks demokrasi legal formal. Nah, ketika pemilu ya, kita melihat kita saksi mata budaya ketika politik ke tahun-tahun politik ya, muncullah apa yang bisa kita katakan sebagai wajah-wajah ya, wajah-wajah para tokoh politik yang tersenyum seakan merakyat ya, menunjukkan etikat baik, wajah malaikat dan sebagainya gitu. Katakanlah dalam 5 tahun demokrasi, tahun keempat menuju tahun kelima, nah itu baru muncul sikap-sikap yang malaikat lah gitu. Sedangkan 4 tahun sebelumnya kita selalu ditunjukkan konflik kepentingan, ya, adanya saling sikut menyikut, ya. Bahkan itu kalau bisa saya izin menyampaikan itu ada 2 bagan nih dalam konteks panggung politik yang makro dan konteks politik yang mikro. Gitu. Mikro seperti apa? Kita nggak usah jauh-jauh. Kepercayaan publik ya, masyarakat terhadap penegak hukum ini kan rendah sekarang ya. Gak usah kita ngomong hal yang besar. Gak usah kita baca penegakan hukum dalam konteks kriminal. Yang kecil aja, di jalan tol aja. Ya, mayoritas penegak hukum ya bisa kita katakan oknum lah. Yang bicara oknum ini memakai plat dinas gitu ya, sembarang meminta jalan, menunjukkan arogan dan sebagainya. Di tengah masyarakat Indonesia yang saat ini kita juga mengalami kemacetan, mengalami stres di perjalanan dan sebagainya. Dan ini seakan tidak ada empati dari oknum-oknum penegak hukum ini gitu kira-kira. Itu dalam skala mikro. Dalam skala makro, kita lihat penegakan-penegakan hukum yang melibatkan kasus-kasus besar ya, misalnya FS dan sebagainya, itu kan menunjukkan adanya ketika terancam hukuman mati, kemudian dikasasi jadi hukuman seumur hidup. Nah, artinya bahkan sehingga ada keseragaman karakter ya dari para penegak hukum baik di tingkat mikro maupun di tingkat makro, ada arogansi gitu ya. Nah, ini bahaya. Bahaya kenapa? Karena aparatur negara itu punya akses terhadap alat negara, dan negara punya sifat memaksa.
Nah, kita masyarakat sipil dalam konteks demokrasi tidak punya sifat memaksa, tidak punya alat negara. Ketika masyarakat sipil yang tidak bersenjata, gitu kira-kira senjata aturan, senjata fisik, senjata dan yang sebagainya, dihadapkan pada aparatur negara yang memiliki itu semua, tentu kita inferior, gitu kan? Tentu kita kalah, gitu. Nah, dalam konteks demokrasi itu harus tidak boleh terjadi. Justru aparatur negara itu menunjukkan teladan. Teladan seperti ini yang itulah kenapa demokrasi mensyaratkan bahwa demokrasi itu bisa muncul ketika masyarakat menengah itu muncul, meningkat ke permukaan. Kalau tidak, ya, memaksakan demokrasi, gitu kira-kira ya, dalam konteks, ini sejarah ya, dalam konteks demokrasi di negara yang masih berkembang, heterogen, gitu, dan kalau tidak segera diimbangi dalam konteks pendidikan, teladan, dan sebagainya, cenderung ini akan menjadi buah si malakama. Nah, ini yang muncul ketika masyarakat sipil dihadapkan pada situasi bahwa kita sebagai masyarakat sipil harus patuh pada aparatur negara, pada undang-undang dan sebagainya. Di sisi lain, aparatur negara sebagai penegak hukum ya, yang istilahnya penyelenggara negara menunjukkan sikap sebaliknya. Yaitu apa? Cenderung memainkan aturan, arogansi, ya, bahkan ketika MK memainkan, kita dihadapkan pada panggung MK menunjukkan bisa mengubah undang-undang gitu untuk syarat wakil presiden dan sebagainya gitu, dan kita dihadirkan di situ. Nah, itu kan ditampakkan kita semua pada permainan-permainan. Nah, permainan ini yang menjadi cikal bakal menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara. Nah, itu kira-kira Mas Fadlan. Baik, penurunan tadi cikal bakal ya, penurunan kepercayaan publik ya dimulai dari watak ya, watak sifat aparatur negara yang memainkan tadi ya perangkat hukum dan sebagainya itu dalam menjalankan demokrasi. Sekarang kita beralih ya ke sambil mungkin memperjelas tadi beberapa temuan memang belakangan yang santre ya jadi perhatian publik khalayak luas. Di antaranya yang pertama adalah mobilisasi terhadap aparat negara, dalam hal ini aparat desa, dalam satu pertemuan ya silaturahmi nasional Desa Bersatu yang katanya memang diakui itu tidak tahu menahu peserta yang datang. Tiba-tiba memang pada akhir acara itu ada satu sesi di mana sesinya adalah menyatakan deklarasi dukungan terhadap salah satu pasangan calon. Nah, di sisi lain juga memang ada temuan-temuan juga kecurangan soal tadi pelibatan aparat itu ya dalam pemasangan alat peraga kampanye salah satu partai politik. Ini kan dalam perjalanannya ya tadi ya. Memang kalau kita melihat ke belakang sudah banyak jauh tadi catatan ya Mas Hardi soal pengubahan konstitusi ya secara sepihak gitu ya oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kemudian punya kepentingan dalam memuluskan langkah ya satu pasangan calon. Nah, mungkin kita beralih ke Pak Andi, Pak. Mengapa kemudian penting Pak memastikan netralitas penyelenggara pemilu dan aparat negara dalam pemilu? Dan pun juga tadi ya menegaskan kembali mungkin apa yang disampaikan Mas Ardi, mengapa kemudian bisa tidak netral gitu dalam konteks pemilu 2024 ini. Seperti itu Pak Andi. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum. Mas Hardi tadi sudah banyak menyampaikan ya. Banyak hal saya kira terkait dengan persoalan-persoalan di dalam perjalanan demokrasi kita saya kira. Saya ingin memulai begini. Pertama, demokrasi itu sendiri sebagai sesuatu yang memang baru ya. Saya mengajarkan ke mahasiswa itu tentang peradaban misalnya, perkembangan peradaban. Itu kan ide-ide awalnya dimulai dari Yunani sana abad ke-5-3. Kemudian disambung kembali masa Romawi misalnya dari abad ke-3 sampai abad 3 sebelum Masehi sampai 5 Masehi. Ya, kemudian masuk abad pertengahan misalnya terjadi kemunduran yang luar biasa di sana, ide-ide mengenai demokrasi itu. Baru kemudian muncul di abad pencerahan, di abad ke-14 ke atas ya. Kemudian mencapai puncaknya pada abad ke-19 saya kira, ketika gagasan-gagasan mengenai demokrasi sejalan dengan liberalisme yang kemudian mendobrak monarki absolut di Eropa. Yang itu yang kemudian berkembang di Eropa Barat ya.
kemudian nyebrang ke Amerika, kembali ke Asia, itu yang dicatat oleh Huntington sebagai gelombang ketiga demokrasi. Di Filipina waktu itu, kita sebenarnya masuk kategori babakan gelombang keempat demokrasi. Terlepas dari persoalan gelombang keberapa pun demokrasi itu, saya ingin mengatakan bahwa demokrasi itu adalah barang import sebenarnya. Itu barang import ya. Mengapa kemudian wajah demokrasi kita seperti ini? Karena memang barang import itu kita tidak mengambilnya, mengadopsinya itu secara utuh ya. Barang-barang baru, kemudian barang baru itu tidak secara baik di internalisasikan ke baik di sisi elit maupun di sisi masanya ya, di sisi publik gitu loh ya. Nah, di sini persoalannya saya kira. Demokrasi juga sesuatu yang baru saya kira di Filipina. Cuman Filipina memiliki sejarah yang cukup baik ya. Karena ketika sebelum merdeka misalkan mereka dijajah oleh beberapa penjajah yang agak berbeda dengan kita punya, yang memang mengabaikan model-model demokrasi ya, Belanda. Sementara Inggris, Spanyol misalnya, kemudian Amerika masuk Filipina, ide dan gagasan demokrasi itu cukup baik mereka bawa, sehingga secara institusional demokrasi kemudian dikembangkan di negara itu ya, sehingga muncul budaya-budaya baru menjadi yang menyokong demokrasi itu. Sementara di kita tidak. Karena wajah lama kita sebenarnya ini model kita model-model yang mirip-mirip dengan wajah di Eropa sebenarnya ya. Kita monarkinya monarki dulunya absolut ya, kemudian kita belum masuk ke konstitusional sebagaimana Eropa. Kemudian kita merdeka misalnya ya, budaya baru itu cuma kita adopsi. Itu yang pertama. Jadi dari aspek itu sebenarnya memang kita tidak punya akar demokrasi ya, karena itu barang import ya, itu barang import. Kemudian kita tidak atau gagal mengadopsi secara baik ya, melakukan proses internalisasi baik kepada elit maupun kepada publik atau massa. Itu yang kemudian terjadi pada tahun 45 ya, sampai saat ini. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa ada juru buku menarik yang ditulis oleh Giuseppe Di Palma tentang crafting demokrasi. Ya, intinya bahwa demokrasi itu sesuatu bisa didesain sedemikian rupa sejauh elit itu memang memiliki komitmen untuk itu. Ya, nah elit untuk itu kita bisa melihat misalnya itu kalau bisa kita lihat di zamannya Uni Soviet dulu, ya, Gorbachev sebagai tokoh yang mengcraft itu demokrasi misalnya melalui model pendekatan perestroika dan glasnost-nya waktu itu ya, Soviet waktu itu ya. Jadi kata Giuseppe Di Palma, demokrasi itu tergantung dari elit itu. Kalau elitnya memang mau maka jadi dia, kalau setengah ya setengah dia, tidak pun dia itu loh. Jadi menekankan pada itu. Nah itu pada teori-teori demokrasi masuk kategori pendekatan elitis di sana. Jadi sejauh mana elit itu berperan penting, maka demokrasi itu bisa lebih kuat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga saya pikir secara teoritik juga dijelaskan bahwa demokrasi itu bisa berkembang apabila memang ditunjang juga dengan budaya demokrasi. Ya, jadi ada sejalan mereka di sana. Salah satu budaya demokrasi yang dibutuhkan itu adalah tingkat kepercayaan publik terhadap penguasa dan institusi negara. Nah ini yang persoalan tadi, disinggung tadi oleh Mas Hardi tadi mengenai semakin rendahnya ya, tingkat kepercayaan publik karena efeknya lari kepada penurunan legitimasi. Ketika legitimasi menurun misalnya, karena dianggap bahwa orang yang terpilih ini cacat secara prosedural, ya, maka publik menaruh harapan yang rendah di sana, menjadi proses delegitimasi itu. Ya. Nah kalau legitimasi rendah, maka kemudian yang terjadi adalah proses demokrasi tidak bisa berjalan secara baik. Ya, publik memilih jalan sendiri gitu. Demonstrasi di mana-mana, orang menolak hukum ini, menolak hukum itu misalnya. Seperti itu yang terjadi di kita gitu. Jadi pertama barangnya barang baru, yang kedua elit memang tidak punya komitmen untuk itu, yang ketiga juga ya budaya kita di pada tataran publik juga memang belum mengakar itu. Kemudian kita juga melihat dalam proses-proses perjalanan demokrasi, kekuasaan berjalan, ya itu tadi demokrasi prosedural yang kemudian diperagakan oleh para elit dan publik melihat itu. Nah, ketika publik melihat itu bahwa itu sebuah prosedur semata, misalkan bukan demokrasi secara substansial misalnya, maka ketika itu publik tidak menaruh kepercayaan yang baik. Nah, pada posisi itulah kita bisa melihat ya, publik
apa namanya ya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara itu sangat rendah. Hasil survei banyak lembaga saya kira, kalau kita dari bagaimana dari beberapa lembaga survei terakhir ini, itu menempatkan apa namanya lembaga-lembaga negara pada posisi bawah. Ya, yang paling bawah itu partai politik DPR misalnya. Ya, yang di atas itu mungkin seperti TNI, karena TNI tidak bersentuhan sekarang ini dengan politik. Ya. Apa yang saya katakan bahwa lembaga suprastruktur politik pemerintah, lembaga infrastruktur politik partai politik, dua-duanya tidak dipercaya oleh publik. Nah, pada posisi ini saya pikir memang demokrasi kita mengarah kepada arah black hole itu loh ya, masuk ke ruang gelap sudah. Nah, ini ancaman terbesar saya kira ya. Barang diimpor, kemudian tidak ada komitmen dari elit, kemudian di sisi publik juga sesuatu yang baru, dan publik disunggui dengan permainan-permainan yang inkonstitusional misalnya, hukum tidak ditegakkan sebagaimana, para hukum itu kan sebagai instrumen penting dalam mendukung proses demokrasi itu. Ya, ketika hukum itu dipermainkan, maka publik lagi-lagi menjadi tidak percaya. Ketika publik tidak percaya, maka tidak ada namanya demokrasi di sana. Ya, karena ada proses distraksi sana terjadi. Nah, itulah yang kita hadapi saat ini gitu loh. Jadi memang kita masuk pada posisi-posisi demokrasi sebagai demokrasi prosedural saya kira. Tidak pada demokrasi substansial di sana. Apa yang terjadi ya mungkin juga termasuk yang sudah agak capek ya mengkritik itu ya, di kumparan di Airmall misalnya, ketika presiden mengundang beberapa partai pro pemerintah, kemudian mereka bicarakan masalah-masalah suksesi di istana negara. Pada negara demokrasi barat misalnya, ini bisa di-impeach ini. Ada penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden, itu terlibat di dalam proses-proses politik praktis seperti itu. Tapi di kita pada posisi ini agak sulit impeachment kita harapkan. Kenapa? Karena subordinasi presiden terhadap lembaga legislatif sangat kuat. Legislatif juga dalam posisi lemah di sana. Lemahnya dia tidak sekedar mereka sebagai lembaga yang sangat pragmatis butuh jabatan, katakan jabatan menteri misalnya, tapi lebih dari itu ya, elit-elit kita itu pada posisi yang terpasung, tersandera gitu loh ya. Kenapa? Karena lagi-lagi eksekutif dalam ini presiden bisa memainkan instrumen-instrumen hukum dalam kerangka menyandera mereka gitu loh ya. Ya kejaksaan, ya kepolisian, ya KPK itu dipegang yang akan menolak itu. Nah, ini yang saya kira perlu diurai-ulang kembali kalau kita ingin menata demokrasi itu ke depan. Dan yang kita bincangkan selama ini soal yang hilir, ya tidak kita bicara pada sisi hulu. Ya, kita tidak membahas sisi hulu demokrasi, tapi pada sisi hilir. Itu yang kemarin ramai diperbincangan. Ya, kalau kita bisa melihat satu hari barangkali kita yang membaca media itu tidak cukup waktu. Muncul gitu. Mulai dari cawe-cawe presiden, kemudian Mahkamah Konstitusi bagaimana diarahkannya. Ya terakhir tadi saya baca Tempo juga aparatur negara memang sudah dilibatkan secara masif di sana. Ini kan sektor hulunya memang perlu pembenahan sekitar. Pembenahan yang menarik. Ya, ada yang menarik saya pikir sebagai sebuah benchmarking ya, perbandingan saya kira di negara Eropa ya, supaya mereka tidak terlibat di dalam proses-proses politik praktis yang kemudian menyalahgunakan kewenangan ya. Katakanlah seorang jaksa agung misalnya, mereka baru boleh terlibat di dalam perusahaan misalkan 5 tahun setelah dia pensiun. Kalau kita di Indonesia tidak, elit kita pun terlibat dalam berbagai posisi-posisi penting di sektor ekonomi. Nah, pada posisi itulah saya pikir oligarki ekonomi mempengaruhi oligarki politik. Jadi lagi-lagi demokrasi menjadi ya sekedar nama di sana, sekedar prosedur di sana. Artinya ke depan memang berbagai persoalan tadi itu baru kita memulai dari mana. Saya melihat memang ya konstitusi perlu kita urai kembali ya. Kemudian turunan konstitusi undang-undang juga perlu banyak hal mengatur itu ya, tentang kementerian negara misalnya. Ini kan sekarang kementerian itu seakan-akan menjadi pembantu presiden betul itu. Seharusnya tidak seperti itu ya. Itu menteri negara. Artinya menteri melekat pada negara. Maka sesungguhnya juga dia bukan pegawai. Jadi beda antara perusahaan, saya direktur kemudian anak buah saya, kapan saya ganti, kapan saya angkat, ya mau dia bodoh mau pintar, ya silahkan dulu di mana. Saya kira tidak seperti itu ya. Karena ini negara, kemudian seharusnya bisa menciptakan sebuah mekanisme ya sehingga
bisa merekrut orang-orang duduk dalam jabatan kementerian gitu. Saya melihat kesalahan terbesar kita karena memberikan 100% porsi itu pada presiden. Ya, padahal seharusnya tidak. Ada semacam prosedur kenegaraan, ada proses politik di sana dalam rangka pengangkatan itu. Sehingga tidak 100% itu menjadi milik presiden gitu loh. Itu yang perlu saya kira di revisi ulang kembali di Undang-Undang Kementerian. Kemudian Undang-Undang tentang kepresidenan juga demikian gitu loh. Kita agak sulit penting agak aturan ya tentang sejauh mana apa maksud saya perlu ada pengaturan agar pejabat itu tidak boleh atau tidak dapat lagi atau tidak memiliki ruang dalam rangka menyalahgunakan kewenangannya. Karena ruang-ruang itu sangat terbuka seperti sekarang gitu. Kita nggak tahu ketika dia berkunjung ke daerah, tahu dia sebagai salah seorang kandidat. Ya. Karena mereka bisa saja mengatakan, saya cuti setengah hari misalnya. Pada jam 1 saya mungkin tidak lagi cuti. Jam 6 sampai jam 12 saya cuti. Jam 1 ke atas saya tidak lagi cuti. Ini kan luar biasa ya, penyalahgunaan kewenangan bisa agak sulit untuk dihindari di sana. Nah, seharusnya dibuat mekanisme penting di sana. Ya, bahwa ketika dia kira-kira akan terlibat pada sebuah kontestasi tertentu yang diperkirakan bisa merusak dia punya inti ikut terlibat dalam proses kandidasi, maka itu harus diatur. Ya. Harus diatur saya pikir. Apakah memang presiden harus cuti juga sekalian karena ada anaknya yang terlibat langsung dalam proses kandidasi itu? Sebab kalau tidak agak sulit ya. Dia sebagai penyelenggara sebagai wasit misalnya yang harus berdiri independen ya. Ingat ya, kita di Indonesia ini presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan, tapi juga sebagai kepala negara. Ya, paling strategis sebagai kepala negara. Dia harus berdiri di sana sebagai mahkota, dia harus berdiri independen di sana. Ya, saya termasuk yang sering mengkritisi PDIP ketika menempatkan presiden sebagai petugas partai. Ya, karena bagaimana? Dia itu adalah mahkota, dia itu adalah raja. Ya, adalah sangat-sangat ketika menempatkan raja itu sebagai petugas partai. Maka selagi lagi ada aturan, aturan yang dibuat bahwa seorang presiden karena statusnya sebagai kepala negara, maka ketika dia diangkat sebagai presiden harus melepaskan jabatan politik praktisnya. Itu loh, seharusnya dibuat seperti itu. Amerika kalau kita lihat, presiden di Amerika tidak ada yang sebagai aktivis politik. Ya, mereka adalah orang profesional yang diatur oleh partai politik. Karena partai politik punya kewajiban melakukan rekrutmen politik, mencari orang-orang yang terbaik, kemudian didudukan. Gitu loh. Obama bukan kader Demokrat atau Republik misalnya, dan seterusnya tadi. Gitu. Begitu juga dengan Trump misalnya, kita tahu dia pengusaha besar, tidak pernah menyenggol politik, kemudian dicalonkan oleh partai politik besar di sana, menjadi presiden. Ya. Saya kira seperti itu banyak sekali pengaturan yang harus dibuat agar abuse of power tadi tidak terjadi. Ya, saya kira ini nggak tahu nih, saya terlalu banyak catatan saya dan memang menjadi PR berat saya kira untuk merangkai kembali karena persoalannya tidak hanya satu saya kira ya. Terlalu banyak persoalan yang muncul pada proses demokrasi kita ya. Mekanisme hukum yang harus dibuat juga banyak, kemudian juga yang terpenting saya kira itu mencari figur yang kata Giuseppe Di Palma tadi yang mengcrafting demokrasi, yang punya keinginan kuat untuk mengembangkan demokrasi. Sebab kalau tidak saya pikir orang yang tidak kenal demokrasi, bagaimana mungkin orang yang tidak paham mengenai demokrasi ya akan melakukan mendesain ulang demokrasi. Maka itulah pentingnya mencari orang cerdas. Aristoteles ya saya kira abad ke-3 sebelum Masehi sudah mengatakan bahwa yang terbaik itu adalah kelompok Aristoid. Kelompok-kelompok ilmuwan, kelompok-kelompok cerdas yang bisa menjadi pemimpin negara. Untuk sementara itu mungkin dulu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kehilapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Andi atas pemaparan tadi ya. Satu poin penting ya Pak Andi dan Mas Ardi serta rekan-rekan Inmind semua adalah demokrasi itu adalah sesuatu yang menuntut komitmen elit ya dalam hal pendesainannya. Dan mungkin hari ini ya praktik demokrasi yang kita lihat hari ini itu juga cerminan ya dari bagaimana komitmen elit itu sendiri terhadap konsolidasi demokrasi Indonesia hari ini. Seperti itu. Dan satu juga yang kemudian saya soroti ya, memang di satu sisi kadang elit ya dalam hal ini presiden ya sebagai tadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan juga berlindung di balik
narasi bahwasannya demokrasi ya memang itu basisnya pada pemilihan oleh rakyat. Ketika ditanya satu pandangan tertentu soal isu pemilu hari ini, memang selalu gitu ya narasinya berlindung yaitu dikembalikan ke rakyat, terserah rakyat mau pilih yang mana seperti itu. Itu kan juga jadi satu hal yang bahaya juga ya, dalam artian memang kemudian rakyat juga pada akhirnya dibatasi pilihannya karena ada cengkraman ya antara oligarki ekonomi dan oligarki politik gitu yang membuat pilihan-pilihan kandidat politik yang bisa disuguhkan ditampilkan kepada masyarakat kepada rakyat jadi terbatas eh, pada desain ya pada desain strategi dan juga desain siasat ya yang kemudian dilakukan oleh para elit politik itu mengubah misalkan konstitusi ya melakukan tadi penyelewengan netralitas aparatur negara untuk kemudian ya tadi membatasi pilihan-pilihan yang bisa kemudian dipilih oleh rakyat. Itu juga yang kemudian jadi catatan mungkin demokrasi kita hari ini, menambahkan Pak Andi ya. Di sisi lain memang tadi banyak ruang yang kemudian terbuka, ruang legal formal yang kemudian terbuka memungkinkan ya adanya penyelewengan kekuasaan dilakukan oleh elit kita, elit politik, pejabat negara, menteri dan sebagainya tadi. Soal menjadi cuti dalam jam-jam tertentu gitu ya, memanfaatkan misalkan infrastruktur negara gitu ya untuk kepentingan politiknya seperti itu. Nah mungkin kita beralih sejenak ke Mas Hardi ya. Lantas dengan permasalahan ya tadi berbagai paparan, temuan dan juga akar masalah yang sudah sama-sama kita bahas tadi Mas Hardi. Bagaimana kemudian ke depan ya dalam pemilu 2024 ini kita melihat di jangka pendek dan menengahnya untuk mendorong ya memastikan bahwasanya penyelenggara pemilu dan aparatur negara itu kemudian bisa berkomitmen gitu terhadap netralitas ini. Bagaimana apa yang perlu dilakukan oleh kedua aktor tersebut Mas Hardi? Baik, begini Pak Andi nanti bisa koreksi ya, bisa kita saling melengkapi jawaban ya. Tapi artinya kalau dalam pandangan saya begini kira-kira Mas Fadlan. Ini kan secara keajaiban ya, keajaiban gitu ya. Kita kan semacam membutuhkan ratu adil ya untuk bisa seorang pemimpin yang memang dia punya komitmen penuh gitu ya, komitmen penuh untuk bisa bagaimana menanamkan hakikat demokrasi yang sejatinya memanusiakan manusia gitu kira-kira. Artinya kita tidak bisa juga misalnya kan saat ini kita dalam kondisi masyarakat kan apatis sekali ya, apatis terhadap ini cuma ada satu capres main bapak, capres main bapaknya gitu ya. Satu lagi juga capresnya juga memainkan posisi yang masih menjabat menteri tertentu gitu. Akhirnya kita lihat aja ketika mereka masing-masing mau ke daerah juga menyampaikan ya aspirasi dan sebagainya, campaign gitu ya. Ada yang pakai sumber daya negara gitu ya, ada yang menunjukkan ke logo berusaha menunjukkan untuk kesederhanaannya dan sebagainya. Akhirnya kan publik pun ya karena melihat kondisi seperti ini cenderung ada aja suzon-suzonnya gitu loh kira-kira. Berpikir overthinking yang merasa paling dia begini, paling dia begini, paling dia begini. Lama-lama meningkatkan jumlah golput. Terus kemudian nanti secara data mereka akan mengatakan kita punya datanya kok Indonesia itu belum mencapai level green government, belum mencapai level dia bisa menunjukkan akuntabilitas, transparansi dan sebagainya gitu. Sehingga kita pun jadi berpikir sebenarnya benar nggak sih pemerintah itu atau pihak-pihak penyelenggara negara ini sudah menunjukkan etika baik ketika menegakkan demokrasi gitu kan. Nah, sehingga itulah jawaban saya merujuk pada kita semacam membutuhkan ratu adil gitu kira-kira. Tapi ada proses panjang yang mungkin secara logika bisa kita terapkan ya. Yang pertama, paling tidak pemerintah penyelenggara negara itu komitmen terhadap pendidikan. Itu dulu. Komitmen terhadap pendidikan kalau menurut saya. Paralel dengan konteks penegakan hukum ya, konteks pengawasan check and balance di level atas gitu. Sehingga 3 poin ini paling enggak nanti mereka akan paralel tuh. Mencerdaskan masyarakat di bawah gitu ya, menengah kemudian komitmen hukumnya kuat, terus kemudian juga ada check and balance di level atas gitu. Jika 3 poin ini berjalan, harusnya menurut saya paling tidak ini meminimalisir apa yang sudah menjadi
Kalau menurut Pak Andi tadi kita sudah betul-betul di masuk mulutnya black hole gitu dalam konteks demokrasi. Bukan lagi pseudo demokrasi atau demokrasi bayangan, kita sudah masuk black demokrasi. Karena ini praktis adalah tingkat legitimasi terendah pasca reformasi. Yang menurut saya ini proses 20 tahun yang lalu ya kira-kira, ya terus kemudian kita komitmen untuk mencoba tidak KKN, mencoba kita menerapkan check and balances, mencoba kita menerapkan pemerintahan yang akuntabel, yang transparan. Tapi ternyata justru ada model korupsi baru, model KKN baru, yang tadinya tunggal, kemudian akhirnya menjadi berjamaah dan sebagainya. Yang akhirnya sampai turun di level korupsinya itu bukan lagi di level atas saja, sampai mengajak ke menengah ke bawah, aku masyarakat diajak untuk berkorupsi gitu kira-kira. Ini sudah dampaknya. Ya mohon maaf kalau misalnya masyarakat akhirnya menjadi turun kepercayaan terhadap kepercayaannya terhadap penyelenggara negara, artinya masyarakat menjadi tidak percaya lagi terhadap hukum, sehingga mungkin ya ke depannya itu mungkin akan terjadi namanya hukum rimba. Akhirnya yang kuat mengalahkan yang lemah dan sebagainya gitu kira-kira. Ini pandangan saya, Mas Fadlan. Baik, terima kasih Mas Hardi. Memang tadi yang saya lihat KKN yang tadinya ya barangkali terjadi di era Orde Baru menjadi justru berjamaah ya ketika reformasi. Satu hal mungkin ini sisi buruk ya, sisi yang sebenarnya kita tidak inginkan dari adanya desentralisasi kekuasaan pada masa reformasi itu, cita-cita reformasi itu. Namun justru malah terjadi sekarang gitu ya. Ketika muncul dinasti-dinasti politik di tingkat lokal gitu, yang kemudian dikhawatirkan juga malah akan menjadi dinasti politik kemudian di tingkat nasional. Nah, seperti itu. Izin Mas Fadlan, itu saya tadi pas mengatakan dinasti itu saya teringat itu ada satu paslon yang mengatakan nggak apa-apa kalau dinasti, yang penting niatnya untuk bela rakyat. Nggak ada secara teori Bu bisa mengatakan caranya juga salah kok bisa tujuannya benar itu kira-kira. Nah ini izin saya tadi menambahkan. Terima kasih Mas sudah ya menambahkan. Memang itu salah satu narasi yang dikemukakan oleh orang-orang kubu yang memang pro dinasti. Dikatakan memang ya dinasti itu nggak masalah asal tadi untuk kepentingan rakyat gitu ya, atau bahkan di sisi lain kita melihat ketika orang tuanya bagus ketika memimpin, misal contoh dalam terkutip ya kita selainnya milih keluarganya juga lah agar pembangunan berlanjut gitu, dengan dalih bahwasanya pembangunan ketika berganti rezim maka pembangunannya akan berganti dan sebagainya. Itu kan juga jadi satu hal yang sebenarnya perlu dikritisi juga seperti itu. Nah, berlindung dari narasi-narasi pembangunan tadi ya, dan sebagainya. Nah, saya mau menyambung mungkin barangkali terakhir Mas dari yang tadi disampaikan Mas Hardi soal pendidikan, dan juga mungkin di awal tadi ya dikatakan bahwasanya memang membutuhkan kelas masyarakat dalam demokrasi, membutuhkan kelas masyarakat menengah yang memang secara pemikiran sudah lebih terbuka dan sebagainya. Satu yang jadi pertanyaan yang menurut saya menarik ya, dikaitkan dengan isu netralitas ini, apakah justru dengan kondisi ya status quo masyarakat Indonesia hari ini yang memang bisa dikatakan tidak sepenuhnya tadi sudah menengah dalam hal keterbukaan informasi dan juga pemahaman terhadap demokrasi, apakah itu juga membuat kemudian masyarakat jadi abai acuh, tidak peduli dengan isu netralitas ini? Bagaimana Pak Andi kemudian menyikapi itu? Iya, jadi problem demokrasi kita juga terkait dengan persoalan sumber daya manusia ya. Itu juga menjadi di samping tadi aspek variabel budaya ya, culture yang sesuatu yang baru. Kita dukung dengan ketersediaan SDM. Teorinya begini, bahwa demokrasi bisa berkembang ketika kelas menengah juga kuat. Nah, kelas menengah ini kan jadi ketika elitnya tadi mengcrafting demokrasi, dia punya keinginan kuat untuk membangun, mendesain demokrasi, topang oleh kelas menengah. Nah, kita pada posisi kebalikannya. Elit kita itu tidak punya nawa itu untuk mendesain demokrasi. Mungkin jadi dia memang tidak kenal demokrasi dan tidak punya keinginan untuk mengembangkan demokrasi. Karena bicara tentang demokrasi ini kan filosofinya panjang gitu. Nah, kalau misalkan ya pekerja perabot misalnya kemudian jadi elit, ya nggak nyambung gitu loh. Nggak nyambung pemikiran dengan tentang demokrasi itu, demokrasi. Nah, beda halnya dengan orang-orang terpelajar, itu paham betul mengenai demokrasi, mengenai struktur, mengenai kultur, mengenai proses.
Nah, sementara orang-orang di luar itu mereka tidak paham demokrasi. Nah, ketika mereka tidak paham demokrasi, bagaimana mungkin mereka bisa mengcrafting demokrasi itu? Itu yang pertama. Yang kedua, pada posisi kelas menengah kita. Kelas menengah kita juga lemah di sana. Ya, kelas menengah kita kalaupun ada yang terdidik, ya, itu diisi oleh kelompok-kelompok profesional yang juga sebenarnya tidak mandiri. Kelompok profesional yang tidak mandiri. Ya. Nggak usahlah kita bicara tentang kelompok profesional di bidang ekonomi misalnya. Muncul kelompok-kelompok pengusaha muda misalnya. Ya, kalangan akademik saja yang seharusnya menjadi guru, nah itu dengan mudah untuk ditundukkan gitu loh. Ya. Bagaimana? Mengapa mereka menjadi pragmatis? Ya lagi-lagi SDM-nya bagus, tapi secara ekonomi lemah. Secara ekonomi lemah, maka mereka mudah untuk didesain menjadi kelompok yang pragmatis. Padahal mereka adalah suku guru sebenarnya. Mereka adalah pendukung kuat proses demokrasi itu. Mereka kelas menengah sebenarnya. Kelas menengah terdidik ya. Perkotaan macam-macam tadi. Isinya pengusaha, kelompok-kelompok ya katakanlah profesional ya. Di banyak negara yang demokrasinya bagus, kelompok menengahnya kuat dan mereka independen. Dan di kita kelas menengahnya itu juga rapuh, secara ekonomi juga tidak independen, maka memang secara mudah tersubordinasi oleh kekuasaan, oleh elit. Nah, elitnya juga tidak punya pikiran mengenai demokrasi gitu loh. Bagaimana mereka tidak punya pikiran demokrasi? Karena mereka nggak tahu mengenai demokrasi. Itu jadi persoalan gitu loh. Kenapa? Karena memang proses rekrutmen kita bukan pada persoalan kecerdasan di sana. Ya siapa yang punya siapa yang punya perahu dan siapa yang punya uang. Kalau dia nggak punya uang, ada nggak orang di belakangnya yang menyiapkan uang, maka mereka dengan mudah untuk didesain menjadi terpilih. Ya. Ingat ya bahwa kelompok-kelompok oligarki ekonomi memang mencari tokoh-tokoh seperti itu, tokoh-tokoh yang kemudian bisa mereka arahkan. Ya, ada teori yang menarik misalkan dari kekuasaan dari Gaventa. Ya, teori kekuasaan Gaventa itu menarik ya, bahwa sesungguhnya pengambil kebijakan itu tidak mandiri. Ya, karena yang mengambil kebijakan itu adalah orang-orang yang masuk atau mengelilingi mereka, invisible hand tadi itu. Orang-orang inilah yang kemudian menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh elit ketika elit itu akan masuk dalam kekuasaan. Nah itu sudah teori kubus kekuasaan Gaventa sangat menarik. Ya, ketika terjadi proses persekongkolan antara pengusaha lokal, pengusaha multinasional, kemudian mereka mempengaruhi politik di sana untuk menempatkan orang-orangnya, gitu loh. Dan itu bukan kasus biasa. Kasus itu jangan baik dijelaskan dengan teori kubus kekuasaan Gaventa. Dan yang mengambil kebijakan kemudian adalah orang-orang yang punya kepentingan tadi itu. Kita berada pada posisi itu. Ya. Ini juga didukung oleh teori demokrasi tentang kesejahteraan. Jadi demokrasi teori kesejahteraan demokrasi itu menyebutkan bahwa demokrasi bisa berkembang pada masyarakat yang sejahtera. Ya. Nonsen itu demokrasi bisa berkembang pada masyarakat miskin. Ya, kenapa? Ya karena dengan mudah mereka untuk disubordinasi. Dengan mudah mereka diberi kasih bungkus. Dengan mudah kelompok profesional mereka dikasih proyek. Dengan mudah kelompok pengusaha mereka diiming-imingin itu. Nah, itu yang terjadi di kita gitu loh. Intelektualitas kita boleh jadi ada yang guru besar misalnya, tapi dengan mudah itu memberikan dukungan pada rezim kalaupun dukungan itu salah. Ya, saya sering sekali membaca ya ketika rezim ingin membuat kebijakan A, kemudian karena ada persyaratan di sana, ada naskah akademik, kemudian diundanglah guru-guru besar yang nggak ngerti dengan persoalan. Ya, karena memang tujuannya bagaimana mereka guru besar itu memberikan label oke sebagai dasar, maka lahirlah sebuah kebijakan. Nah, kita lihat kemarin undang-undang Cipta Kerja dan banyak lagi undang-undang tentang IKN. Saya kritisi itu. Ya, bagaimana mungkin lahir undang seperti ini? Ya, dan saya nggak tahu bagaimana caranya proses-proses akademisnya sehingga muncul naskah akademik yang kemudian menjadi basis dari pengambilan kebijakan mengenai IKN, mengenai Cipta Kerja yang lahir mendapat dukungan dari kampus itu, mendapat dukungan dari para guru-guru besar gitu. Nah saya khawatir jangan-jangan guru-guru besar yang diundang ini guru besar status guru besar tapi otak kecil gitu loh ya. Nah itu yang kemudian diberi ruang, diberi tempat karena memang sekedar buat memberi label bahwa ini sudah secara prosedural, ini melalui proses gitu loh. Nah ini yang menarik. Kenapa? Undang-undang semua itu menyalahi konstitusi. Ya, saya baru-baru ini mengkritik, mungkin hari ini atau besok muncul di media itu tentang IKN misalnya. Ya, yang mana mungkin ada ibu kota negara didesain seperti itu, tapi presidennya sibuk mencari investor. Ini membangun kawasan industri atau membangun ibu kota?
Ya kan jadi campur baur gitu loh. Tidak ada filosofi mengenai ibu kota mau dibangun seperti apa. Ya kalau mau bangun ibu kota, silakan pindah kemana-mana sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan aspek geopolitik. Tapi di sisi lain, nggak perlu lagi merusak tatanan pemerintahan. Ya, masa membangun IKN, ya, di sana ada ada sebuah klaster wilayah yang didesain sedemikian rupa dianggap sama dengan wilayah provinsi, tapi kemudian dipimpin oleh kepala IKN ya atau kepala otorita. Ya, dalam sistem ketatanegaraan kita, ya, pemerintahan itu tidak ada lagi sekarang yang namanya administratif. Ya, kita bisa bongkar itu Undang-Undang 45 pasal 18A sampai F itu tidak ada administratif. Ya, negara itu dibagi atas provinsi dan kabupaten kota yang menjalankan asas otonomi daerah dan tugas bantuan. Artinya apa? Tidak ada daerah administratif. Nah, kalau membuat administrasi baru, saya pikir ini kan menyalahi konstitusi gitu. Lagi-lagi kesalahan itu terjadi ketika ribut-ribut hari ini tentang apa? Undang-undang RUU tentang ibu kota DKI Jakarta. Saya berikan masukan. Jadi ketika Jakarta tidak lagi sebagai ibu kota negara, maka kekhususan Jakarta hilang. Maka Jakarta kembali menjadi daerah otonom. Tidak lagi ibu kota, maka dia tetap jadi daerah khusus. Kemudian gubernurnya diangkat oleh presiden. Saya bilang cara berpikir kacau memang. Kacau gitu loh. Kacaunya kenapa? Mereka tidak punya dasar memahami mengenai aspek tata pemerintahan. Kemudian ini mendesain ibu kota gitu loh. Nah kalau Jakarta tidak lagi sebagai ibu kota negara, maka dia hilang status kekhususannya. Dia khususkan ibu kota negara. Ketika ibu kota negaranya pindah, maka tidak ada lagi kekhususan. Maka tidak boleh membuat kekhususan baru. Ingat, konstitusi kita menyebutkan bahwa negara mengakui kekhususan dan keistimewaan. Mengakui. Kalau dia mengakui, berarti barang itu sudah ada. Ada tertimbun atau hilang atau mungkin kurang terlihat, maka diakui itu ada. Gitu loh. Sama halnya dengan desa sebagai komunitas masyarakat adat. Itu diakui oleh negara. Tidak boleh dibentuk oleh negara. Masa desa dibentuk oleh negara? Desa itu kan komunitas masyarakat umum adat. Ya, pemerintah mengakui. Gitu loh ya. Nah, pada posisi itulah kita harus membongkar itu bahwa pemerintah tidak punya kewenangan untuk membentuk daerah khusus baru. Kecuali yang daerah khusus lama itu diakui oleh pemerintah. Maka IKN itu tidak boleh menjadi daerah khusus. Tidak ada ruang bagi pemerintah diberi hak oleh konstitusi untuk membentuk daerah khusus. Nah, lagi-lagi Jakarta begitu daerah khususnya keluar, maka ketiga itu dia kembali sebagai daerah otonom. Lalu kalau daerah otonom masa bisa diangkat oleh presiden? Diangkat oleh presiden maka dia tidak punya DKI. Jadi mau ngapain DKI Jakarta? Sebagai wilayah apa dia? Apa kekhususannya? Ya. Otonomi kita memang tidak otonomi kita memang asimetris dengan pengecualian ya. Seharusnya otonomi itu konsepnya simetris. Tapi di Indonesia otonomi menjadi tidak simetris karena ada kasus Aceh dan ada Papua. Ada nama otonomi khusus. Seharusnya tidak, gitu loh ya. DKI saya nggak tahu mau dimasukkan seperti Aceh atau seperti Papua. Aceh dan Papua itu punya dasar kuat, tapi kalau di Jakarta tidak. Ini juga menarik saya pikir. Kemudian itu ternyata lagi-lagi saya menduga kuat ini pesanan gitu loh. Pesanan nanti kalau ada yang kalah dalam Pilpres, ya dengan mudah nanti diangkat menjadi gubernur gitu loh ya. Karena yang mengangkat juga masih punya waktu sekian bulan untuk mendesainnya gitu loh. Ini kan cita-cita warung kopi konyol gitu loh ya. Yang saya kira jauh dari perspektif akademis ya. Perbincangan warung kopi ya kemudian lahir kebijakan itu berbahaya. Di negara modern saya pikir kebijakan itu based on research. Artinya apa? Dunia akademis terlibat dalam proses pengambilan kebijakan. Kalau kita tidak, warung kopi yang kemudian menjadi basis perumusan kebijakan. Maaf, sekiranya itu saja dari saya sementara. Baik. Terima kasih Pak Andi. Memang pada akhirnya ya kegagalan elit untuk mendesain demokrasi ya, berkomitmen terhadap konsolidasi demokrasi ini juga tercermin ya, dari bagaimana kemudian mereka merumuskan kebijakan, perundang-undangan dan sebagainya. Di sisi lain memang dari mana tadi kan di awal kita membahas banyak bagaimana kemudian mereka memperlakukan ya instrumen-instrumen negara untuk kepentingan politiknya gitu dibandingkan dengan kepentingan rakyat secara umum seperti itu. Baik, terima kasih Pak Andi. Barangkali sekaligus untuk menutup ya, mengakhiri diskusi kita, kami meminta ya Mas Hardi dan Pak Andi untuk kemudian menyampaikan pandangan, saran dan masukan apa yang kemudian dapat kita sebagai masyarakat sipil lakukan tadi untuk memastikan pemilu 2024 ini berjalan sebagaimana prinsip demokrasi itu, terlepas dari isu netralitas yang ada. Demikian, seperti itu. Kira-kira bagaimana Mas Hardi?
jika kita bicara tentang situasi hari ini ya, gitu, akhirnya satu-satunya komponen yang bisa kita menjadi penyeimbang di negara-negara itu ya masyarakat. Tentu di teknologi media sosial sekarang ini kan, misalnya kita kamera, kita rekam, kita viralkan dan sebagainya, itu kan walaupun masih pada tahap mereka hanya belum masih model viralitas, belum masih dalam konteks menegakkan kebenaran, tapi setidaknya ini sudah masuk tahap kontrol, ya, kontrol dari masyarakat, people power gitu kira-kira kan dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi. Nah di sisi lain gitu ya, eh, ini mendorong pada partisipasi masyarakat di tingkat bawah yang lebih kuat, ya. Sehingga saya harapkan ini menjadi salah satu jalan keluar ya utama dalam mengendalikan, mengawasi kinerja masyarakat, kinerja pemerintah, penyelenggara negara gitu ya, walaupun dalam konteks masih pada tatapan viralitas. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga perlu akademisi ya, Pak Andi, saya, dan sebagainya gitu ya, terus mendorong objektivitas. Artinya kita mulai menegakkan kebenaran, membiasakan yang benar ya, bukan benarkan yang biasa. Artinya jika ada misalnya, oh anak pejabat, oh anak ya, polisi, oh anak sebagainya, boleh melanggar hukum dan sebagainya. Jangan, itu diviralkan gitu. Kenapa? Karena kita harus membiasakan yang benar. Nah, mulai dari hal kecil ini, dari hal mikro ini, mengakar dari bawah itu ke atas itu ya, pada akhirnya mempersempit ruang gerak negara-negara untuk bermain-main dengan konstitusi, bermain-main dengan abuse of power gitu ya, sehingga tidak ada lagi terjadi misalnya disparitas antara penyelenggara negara dan masyarakat sipil gitu. Penyelenggara negara adalah seorang yang dekat dengan akses sumber daya negara sehingga dia bisa buat apa saja gitu termasuk pada keluarganya. Nah itu seperti itu yang bisa kita dorong. Saya pikir seperti itu Mas Fadlan. Baik, terima kasih Mas Hardi. Persilakan Pak Andi, bagaimana Pak kita peran sebagai masyarakat sipil ya dalam memastikan pemilu bebas dari isu netralitas, tadi tidak netral, dan juga memastikan pemilu menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Ya, mungkin dalam jangka pendek karena kita menghadapi pemilu tinggal 2 bulan lagi lebih sedikit, saya kira perlu ada semacam kekuatan besar dari masyarakat sipil tadi untuk lakukan pengawasan dan tekan saya kira kepada penyelenggara pemilu maupun kepada negara, dalam ini pemerintah, agar bisa memastikan bahwa pemilu jujur adil. Sebab kalau tidak, maka pintu masuk ke depan agak sulit saya kira. Ya, kalau banyak sekali kecurangan, itu akan berimplikasi kepada munculnya pemimpin-pemimpin yang memiliki legitimasi yang lemah. Nah, legitimasi yang lemah, saya pikir ini akan berdampak pada proses pembangunan ke depan saya kira. Kepatuhan publik kepada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah juga akan menjadi sangat lemah saya kira. Pada proses itu saya kira produktivitas masyarakat juga menjadi terbatas saya kira. Jadi elit juga harus memahami itu bahwa ya mereka bisa saja melakukan sesuatu ya, karena mereka mungkin merasa bahwa dia sudah menguasai semua instrumen itu, tapi mereka harus paham juga bahwa ketika pada posisi yang sama publik masyarakat sipil itu tidak tidur. Ya, mereka mungkin diam pada posisi itu, tapi pada posisi lain ketika mereka dibutuhkan oleh negara untuk terlibat dalam proses pembangunan, maka mereka akan apatis. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Masyarakat sipil perlu hadir dan memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu presiden maupun pemilu legislatif 2024 itu berjalan secara normal dan beradab. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Pak Andi, Pak Dr. Andi Yusron atas tadi pemaparannya, sekaligus menekankan pentingnya kehadiran masyarakat sipil ya, untuk melakukan pengawasan dan penekanan tadi sejalan juga dengan apa yang disampaikan Mas Hardi. Viralkan ya Mas, yang bisa kita lakukan juga sekarang salah satu opsinya gitu ya, ketika terjadi kecurangan, pelanggaran dan sebagainya gitu. Demikian rekan-rekan InMind semua, Mas Hardi dan Pak Andi juga sekaligus di sini. Diskusi kita live Instagram InMind Talk pada malam hari ini yang membahas mengenai netralitas penyelenggara pemilu dan aparatur negara dalam pemilu 2024 bersama dengan Mas Hardianto Widyo Priyotomo, MIP, selaku Direktur Kajian dan Pelatihan InMind Institute, dan juga Pak Dr. Andi Yusran selaku pengamat politik dari Universitas Nasional dan juga Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, Mas Hardi dan Pak Andi,
atas kesediaannya sudah bersama berdiskusi di sini, menyampaikan pandangan, sama-sama kemudian kita menguatkan demokrasi ya, kalau masyarakat di Indonesia ya dalam hal ini, untuk kemudian memastikan jalannya pemilu yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang juga bebas dari isu netralitas. Demikian rekan-rekan semua, terima kasih atas kesediaannya juga untuk seluruh rekan Inman yang sudah bergabung, baik dari awal hingga akhir. Saksikan terus, nantikan terus ya kajian-kajian output ya berupa diskusi dan kajian dari Inman Institute. Bisa di follow ya di Instagram inmind.id dan juga website inmind.id. Saya akhiri mewakili tim Inmind yang ada ya Pak Andi dan juga Mas Hardi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya bila mana terjadi kekurangan ya baik dalam berucap maupun bersikap. Semoga sama-sama dapat ya menyampaikan tadi pemaparannya dengan dengan baik gitu ya, dan juga diterima oleh audiens kita semua. Demikian saya cukupkan, saya akhiri. Selamat malam Mas Hardi dan Pak Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Pak Andi, Mas Fadlan. Iya, terima kasih Mas Hardi, Pak Andi.